Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para ibu, para orang tua yang ada di rumah. Semoga kegiatannya menyenangkan ya sebagai orang tua. Semoga kita selalu sabar dan selalu, siapa sih yang tidak ingin anaknya tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik? Saya rasa semua orang tua ingin seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang desain parenting. Bagi orang tua, untuk mendidik anak usia dini bukanlah hal yang mudah tentunya. Betul kan ibu-ibu? Nah, anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun, ketika akan mengarahkan anak, tak jarang anak-anak menolak. Dan ketika anak-anak menolak, pastinya kita juga akan marah, kita merasa kesal, kita merasa geram. Tapi ibu-ibu, perlu diingat bahwa prioritas mengasuh anak bukanlah faktor berdiri sendiri, namun memikirkan bagaimana cara mendidik anak agar sukses kehidupannya kelak. Ketika anak masih berusia dini, perlu diperhatikan khusus untuk mendidik. Hal ini bertujuan agar ketika mereka dewasa, mereka dapat mematuhi perintah orang tuanya. Nah, bagaimana cara mendidik anak agar anak-anak tersebut dapat patuh kepada kita dan itu tidak tidak menghambat tumbuh kembangnya. Berikut beberapa cara mendidik anak usia dini. Yang pertama, dengarkan anak ketika berbicara. Cara mendidik anak yang pertama adalah dengan membiasakan diri untuk selalu mendengarkan apa yang dikatakan anak. Walau kita memberikan perintah kepada anak, bukan berarti tidak mendengarkan alasan anak. Nah, sebagai orang tua, jangan lupa untuk mendengarkan keluh kesah. Walaupun ini hal sepele yang mungkin dilakukan oleh orang tua ya kepada anaknya. Misalnya anaknya bercerita, "Ma, aku tadi di sekolah bertemu dengan banyak teman." Terus kita hanya diam dan sambil main handphone. Aduh, itu sangat merusak mental anak. Karena ketika kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan anak, kita tidak mendengarkan keluh kesah mereka, kita tidak mendengarkan curhatan luapan hati mereka, mereka akan merasa sedih dan merasa kecewa. Ketika kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh anak, ini akan membuat anak merasa lebih tenang dan merasa lebih diperhatikan. Jika anak mulai berbicara, biasakanlah untuk mendengarkan dan memberikan pendapat ataupun solusi. Dengan begitu, dia akan terbiasa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, berikan kasih sayang yang cukup. Sebagai orang tua, pasti memberikan kasih sayang yang lebih untuk anak. Maaf ya teman-teman, tadi ada iklan. Yang kedua, berikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Sebagai orang tua, pasti memberikan kasih sayang yang lebih untuk anaknya. Memberikan kasih sayang yang cukup adalah salah satu mendidik anak untuk mengekspresikan rasa kasih sayang secara langsung. Cobalah untuk Maaf ya teman-teman, ngomongnya masih belepotan. Jadi cobalah untuk mengatakan I love you kepada anak. Hal ini akan membuat anak tidak merasa canggung ketika dewasa. Yang ketiga, mengajak bermain bersama.
Cara mendidik anak usia dini yang tepat melalui bermain dapat dilakukan bersama anak. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada anak, salah satunya dengan bermain untuk mengenalkan huruf atau angka. Melalui permainan dengan menunjukkan gambar yang menarik, sehingga ketika gambar tersebut menarik, anak akan lebih tertarik untuk diajak bermain, diajak sharing, dan itu akan membuat mereka merasa senang mempunyai ibu seperti sosok teman dalam hidupnya. Yang keempat, ajari anak untuk berdiskusi. Caranya bagaimana? Selain mendengarkan anak, orang tua juga perlu mengajari anak berdiskusi. Hal ini dapat dilakukan agar sebelum memulai sesuatu, anak bisa berdiskusi kepada orang tua dan dapat mendengarkan pendapat orang tua. Itu juga penting. Yang selanjutnya, berikan contoh yang baik. Nah, ini nih yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Mereka itu suka menasihati anak tapi jarang memberikan contoh yang baik ya. Dengan adanya peran orang tua untuk memberikan contoh yang baik dapat menjadi salah satu cara mendidik anak dengan benar. Karena anak akan menjadikan orang tuanya sebagai panutan atas perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Oleh sebab itu, sebisa mungkin bagi orang tua untuk memperhatikan perilaku yang baik di depan anak, seperti halnya sopan santun, rajin bekerja, menjaga kebersihan, dan dalam hal beribadah. Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, gunakan kalimat positif. Jadi ketika mendidik anak, usahakan untuk memberikan kalimat-kalimat yang positif. Walaupun kita merasa jengkel kepada anak-anak, tapi usahakan jangan memarahi anak. Oke, maaf ya teman-teman, karena tadi cuacanya sedang tidak mendukung ya, karena hujan jadi saya pindah. Nah, kita lanjutkan. Sering marah-marah di depan anak dapat berakibat buruk bagi kesehatan mental. Nah, ini juga perlu diperhatikan para orang tua. Sebagai orang tua, kita harus mengontrol emosi. Karena kenapa? Karena ketika kita sering memarahi anak-anak kita, itu dapat membuat anak ketakutan jika melakukan suatu hal. Kok bisa begitu? Ya, karena mereka akan merasa selalu disalahkan, selalu merasa tersakiti ya kalau bahasanya itu. Namun, jika ingin menegaskan anak ketika berbuat salah, hindari pemakaian kata jangan. Loh, itu. Hindari pemakaian kata jangan ketika akan melarangnya. Sebaiknya gunakanlah kalimat yang positif seperti anjuran, bukan kalimat suruhan. Itu. Yang selanjutnya, yang nomor 7, berilah apresiasi dan pujian. Nah, apresiasi dan pujian itu juga sangat penting bagi anak-anak. Karena hal tersebut akan membuat anak merasa senang melakukan hal-hal yang positif setelah mereka melakukan kebaikan, melakukan hal yang positif. Mereka setelah diberikan pujian, mereka akan merasa senang. Oh iya, ternyata ibuku mendukung ibuku mendukung perbuatanku. Ternyata perbuatan ini baik. Ternyata perbuatan ini memang seharusnya dilakukan gitu. Selain itu, memberikan apresiasi dan pujian juga dapat membangun rasa percaya diri sejak dini bahwa anak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Namun perlu diingat, jangan terlalu berlebihan dalam memuji anak.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh, berilah apresiasi dan pujian. Dan yang terakhir, ketika anak melakukan suatu hal positif, abaikan yang di belakang ya teman-teman ya. Maaf ya, itu teman-teman saya itu seperti itu ya. Kamu suka mengganggu. Kita lanjutkan aja, jangan perhatikan orang yang ada di belakang kita. Oke. Ketika anak melakukan suatu hal yang positif, jangan lupa untuk memberikan apresiasi atau pujian. Karena hal tersebut membuat anak senang melakukan hal yang positif. Selain itu, memberi apresiasi atau pujian juga dapat membangun rasa percaya diri sejak dini bahwa anak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Namun, ingat, jangan terlalu berlebihan dengan memuji anak. Cara mendidik anak yang baik dengan tidak memberikan pujian yang berlebihan. Ada baiknya juga untuk menilai proses belajar anak untuk menggapai sesuatu yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Karena hal tersebut dapat membuat anak lebih menghargai suatu usaha, tidak hanya melihat hasil akhir seperti ini Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, ketujuh tadi adalah cara bagaimana mendidik anak dengan baik. Tapi Bapak Ibu pasti caranya sendiri-sendiri ya. Sebagai orang tua ketika mendidik anak, kalau kalian ingin melakukan apa yang saya presentasikan tadi, itu tidak apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu mempunyai cara sendiri, mempunyai cara yang menurut para orang tua di rumah itu baik untuk anaknya, silakan dilakukan karena didikan kalian sebagai orang tua itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Anda. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.